Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1005 yang tentunya akan banyak memperlihatkan adegan pertempuran di dalam kastil Kaido. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story kali ini yaitu memperlihatkan Katakuri yang sedang menyantap makanan kesukaannya, yaitu donat. Dan ia ditemani oleh beberapa hewan di sana. Sedangkan judulnya yaitu Anak Iblis. Tentunya kita tahu jika julukan sebagai Anak Iblis diberikan kepada Nico Robin sejak kecil, karena dia adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari Pulau Ohara. Dan lebih bahayanya lagi bagi pemerintah dunia bahwa Robin mampu membaca poneglyph. Oke, kita beralih pada alur cerita. Di awal chapter, kita diperlihatkan bagaimana kondisi di lantai 3 kastil Kaido yang merupakan tempat Black Maria berada. Di dalam ruangan tersebut, Black Maria memperbanyak jebakan dengan jaring laba-laba yang ia buat. Perlu diketahui, jika jaring laba-laba tersebut sangatlah lengket dan kuat, hingga hampir mustahil untuk mampu melepaskan diri dari perangkap tersebut tanpa ada kemampuan khusus. Jebakan tersebut ia letak di pintu masuk dan demi memastikan korbannya terkena perangkap, Black Maria membuat berlapis-lapis, bahkan lantainya pun juga diletakkan jebakan. Salah satu bukti kuatnya perangkap jaring laba-laba, Sanji yang terkena perangkap Black Maria kesulitan untuk lepas dari sana. Nah, Black Maria terlihat masih berusaha membujuk Sanji untuk memanggil Nico Robin. Tapi tetap saja Sanji menolak hal tersebut karena tahu kelicikan dari si manusia laba-laba yang telah membuat perangkap seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Dari sini, Black Maria yang tak sabar langsung menghajar Sanji dengan sangat keras. Jika saja ia tidak dalam perangkap, maka si alis keriting akan terpental jauh. Efek pukulan yang ia dapatkan membuatnya mengeluarkan darah yang banyak dari wajahnya. Merasa tak sanggup lagi akan siksaan yang terus ia dapatkan, Sanji langsung berteriak meminta tolong kepada Nico Robin untuk datang menyelamatkannya di lantai 3. Suara Sanji yang ditangkap oleh wanita menggunakan topeng mata satu dan langsung terkoneksi dengan hewan ataupun orang yang mengenakan topeng tersebut, hingga suara Sanji langsung menyebar ke segala penjuru kastil. Sebelum kita berpindah pada scene lainnya, kita diperlihatkan ada sebuah keunikan di sini, bahwasannya Black Maria mulai menyukai sosok Sanji yang begitu menghormati seorang wanita. Tak hanya Black Maria, anak buahnya juga merasa hal demikian. Jika saja ia bukan di posisi musuh, maka mereka akan jatuh cinta kepada Sanji. Dari perkataan ini saja sudah menandakan jika mereka telah jatuh cinta kepada Sanji. Scene berganti pada beberapa pertarungan yang sebelumnya tidak diperlihatkan. Dimulai dengan pertarungan sengit antara King dan juga Marco, di mana mereka masih asik jual beli serangan dan terlihat masih imbang. Tapi di sini tidak terlihat sosok Queen karena sebelumnya King dan Queen bertarung bersama-sama melawan Marco. Namun kali ini hanya King saja yang diperlihatkan. Di sini kami memiliki beberapa opsi. Pertama, Queen masih ikut bertarung melawan Marco, namun hanya saja Oda Sensei pada chapter kali ini hanya menyorot pertarungan mereka berdua. Lalu opsi kedua, Queen kalah dalam pertarungan mereka, hingga hanya menyisakan King saja, dan itu tentunya kecil kemungkinan terjadi. Karena untuk sekelas Komandan Yonko harus kalah dalam waktu yang cepat, itu cukup mustahil seorang Oda Sensei membuatnya seperti itu. Nah, opsi yang terakhir yang besar kemungkinan terjadi adalah Queen kembali untuk menggagalkan rencana Chopper dalam membuat vaksin. Jika sebelumnya Queen harus digagalkan Zoro, namun kali ini sepertinya Queen akan cukup leluasa untuk mengacaukan rencana Chopper. Kita lihat saja siapa nantinya yang akan melindungi Chopper dalam pembuatan vaksin tersebut. Scene berpindah pada pertarungan Jinbe dan Wushu, yang mana pertarungan ini berlangsung cukup sengit. Walaupun kami yakin Jinbe akan memenangkan pertarungan tersebut, tapi sampai sejauh ini Oda Sensei masih membuat pertarungan mereka imbang.
Dan di sela-sela pertarungan itu, Jinbei juga mendengar teriakan minta tolong Sanji kepada Robin. Hal tersebut membuat sang sopir kapal ini khawatir karena tahu posisi Robin yang memiliki kemampuan langka, yaitu mampu membaca poneglyph tentu akan diincar oleh semua orang. Scene berpindah pada pertarungan Franky versus Sasaki, yang rupanya si manusia badak ini belum juga tumbang setelah pada chapter lalu terkena sabetan pedang milik Franky. Ini menandakan para pengguna Zoan Purba memang memiliki fisik yang luar biasa kuat dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Di sela-sela pertarungan itu, Franky juga mendengar teriakan Sanji. Baginya, ini cukup memalukan seorang pria berteriak meminta tolong kepada seorang wanita. Walaupun Franky tahu itu hanya sebuah jebakan saja. Scene berpindah di mana para pengguna topeng bermata satu ada di mana-mana. Seperti yang kita tahu, mereka memiliki dua fungsi, yaitu mampu mengirimkan suara dan juga mengirimkan hasil gambar yang mereka rekam. Tentu, ini cukup merepotkan bagi aliansi samurai yang sedang bersembunyi karena terluka parah, seperti Akazenen. Begitu juga Yamato yang sedang berusaha menyelamatkan Momonosuke. Kemudian, kita diperlihatkan beberapa reaksi kru topi jerami dan aliansi atas tindakan Sanji yang meminta tolong kepada Robin. Pertama, kita diperlihatkan pertarungan Apo versus Disdrake yang dibantu oleh kakek Hyo. Tapi tunggu dulu, kenapa kakek Hyo penampilannya kembali seperti dulu lagi yang posturnya tinggi besar? Apakah ini kesalahan dalam penggambaran atau memang kakek Hyo bisa merubah bentuk fisiknya? Tentu ini cukup menarik jika memang seperti ini kenyataannya. Lalu kita diperlihatkan Chopper yang masih membuat vaksin bersama dengan dokter dari suku Ming, di mana terlihat terperangah atas aksi dari Sanji, dan sebagian aliansi samurai juga memandang rendah atas perbuatan Sanji tersebut. Sedangkan Nami sendiri mungkin satu-satunya kru topi jerami yang tahu persis jika Sanji sedang berhadapan dengan seorang wanita, sehingga ia tidak mau untuk melawannya. Nah, setelah Sanji berteriak meminta tolong kepada Robin, Sanji lantas meminta kepada Black Maria untuk melepaskannya, tapi rupanya tetap saja si wanita laba-laba tersebut tidak mau melepaskannya. Karena Sanji dan beberapa samurai yang tertangkap olehnya telah jatuh cinta kepada Black Maria. Tapi dengan lantangnya, Sanji berkata jika ia mencintai semua wanita. Mengetahui hal tersebut, Black Maria langsung marah karena yang harus dicintai hanyalah dirinya saja. Dan Sanji akan dihajarnya lagi. Tapi hal tersebut langsung digagalkan oleh Robin yang secara tiba-tiba menggampar pipi Black Maria dengan tangan raksasanya sehingga Black Maria tersungkur. Lalu bagaimana dengan perangkap yang telah dipersiapkannya tadi? Rupanya Brook dengan kemampuan khususnya mampu menghancurkan perangkap tersebut dengan cara dibekukan. Begitu juga perangkap pada Sanji. Brook membekukan sehingga dengan hanya bergerak sedikit saja jaringnya langsung hancur. Nah, setelah terlepas dari perangkap, Sanji berpamitan kepada Robin dan Brook untuk pergi di mana Akazenen berada karena ia tahu persis jika mereka sedang dalam bahaya. Selain Sanji yang akan menuju ke lokasi Akazenen berada, Jack dalam bentuk Zoannya juga sedang menuju ke sana untuk mengambil alih membunuh Akazenen yang sebelumnya dimandatkan kepada Black Maria. Jack tahu persis bagaimana kekuatan tempur Akazenen, walaupun sekarang sedang terluka parah, tapi tetap saja mereka cukup sulit untuk dikalahkan. Hal ini telah Jack rasakan saat dua kali pertarungannya, pertama di Pulau Zou saat mencari Raizo. Walaupun saat itu ia memenangkannya dengan cara yang licik. Kemudian yang kedua di atas tengkorak raksasa, di mana ia harus kalah melawan Nekomamushi dan Inuarashi dalam wujud sulongnya. Nah, dari sini besar kemungkinan Sanji akan berhadapan dengan Jack. Dan kami yakin dengan kondisi fisik yang terluka, Sanji mengharuskan dirinya menggunakan kemampuan Red Switch-nya untuk memaksimalkan kemampuan dalam bertarung. Kita tunggu saja bagaimana serunya pertarungan antara Sanji versus Jack di chapter mendatang.
Setelah Sanji memutuskan untuk menyelamatkan Akazanen, maka yang akan bersiap melawan Black Maria adalah Robin dan juga Brook. Di sini Black Maria telah bersiap untuk bertarung, tapi lucunya ia melepas bajunya dan ia letakkan di pinggang. Dan untungnya Sanji telah pergi dari sana, jika tidak maka akan membuatnya mimisan lagi. Lalu bagaimana dengan Brook sendiri? Ini bisa menjadi masalah tersendiri bagi dirinya yang akan membuatnya sulit untuk fokus dalam bertarung. Nah, Black Maria yang serius untuk bertarung lalu mengeluarkan senjata semacam tongkat yang mana di ujungnya ada sebuah lingkaran api dan wajah seorang pria. Dan apakah senjata Black Maria ini cukup berbahaya? Tentu kita akan tahu bagaimana keistimewaan tongkat ini pada chapter selanjutnya. Dan syukurnya minggu depan One Piece chapter 1006 tidak libur. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.